Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mulhimi lis-shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal ashab. Wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut menjadi dalil bahwa Al-Qur'an itu kalamullah qadim ghairu makhluk. Siapa yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk, ya, maka mendapat peringatan dari mazhabu ahli sunnah. Wa mazhabu ahli sunnah anna al-Quran bima'na al-kalamin nafsi laisa bimakhluq. Al-Quran jika dimaknakan dengan kalamun nafsi itu laisa bimakhluq, bukan makhluk, ya. Jadi Al-Quran kalamullah qadim ghairu makhluk, laisat bi harfin wala sautin wala taqdimin wala ta'khirin. Kalamullah bila dikehendaki kalamun nafsi itu laisat bi harfin, tidak ada hurufnya, wala sautin, tidak bersuara, wala taqdimin, tidak terdahulu, wala ta'khirin, tidak juga terkebelakang. Itu yang dimaksud qadim. Bila mana dikehendaki Al-Quran itu bimakna lafzi, al-lafzi huwa al-lafzul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi ay ma yasduqu alaihi suratu alhamdulillahi rabbil alamin ila suratin nas. Itu makhluk. Kalau dibilang Al-Quran bimakna lafaz al-munazzal, kalau Quran dengan makna lafaz yang diturunkan, huwal lafzul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz, jadi lafaz yang diturunkan atas sayyidina Muhammad sallam untuk i'jaz bi suratin minhu. I'jaz itu melemahkan dengan satu surah daripadanya. Satu surah saja seandainya disuruh bikin seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 30 juz itu kagak bisa dibanding dibikin tandingan, itu enggak bisa. Makanya dikatakan apa? Lil i'jaz bi suratin minhu. Jadi Quran lafaz yang diturun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lil i'jazi minhu. Artinya sebagai mukjizat, ya, daripadanya, ya, dengan surah, satu surah daripadanya, daripada Quran itu tidak bisa dibuat tandingan, ya, nggak ada. Jadi Quran buatan itu nggak bisa, ya. Sudah jelas di sana, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu dia tidak mampu, maka itu merupakan i'jaz, ya. Maka dikata mukjizat, ya, mukjizat. Al-muta'abbad bi tilawatihi, jadi yang baca Quran, ya, satu huruf itu kan bisa dapat pahala 10, ya. Ya, bisa 25, bisa 50, ya. Boleh baca dalam sholat, ya. Bisa 100 dan bisa adafan, ya. Tergantung keikhlasan yang baca, ya. Jadi walaupun nggak ngerti
Artinya ya dengan keikhlasan satu huruf itu sudah jadi ibadah. Al-muta'abbad bi tilawatihi, yaitu mayasduqu alaihi suratu alhamdulillahirabbil alamin, dari alhamdulillahirabbil alamin meliputi Quran itu dari alhamdulillahirabbil alamin sampai An-Nas. Ya. Jadi ada Al-Quran bimakna lafzil munazzal, itu makhluk. Ada Quran bimakna kalamin nafsi, itu ghairu makhluk. Ya. Tapi dalam makom ta'lim boleh bilang Quran itu makhluk karena berlapas, itu maksud dengan lapas. Tapi kita tidak boleh mengistilahkan bahwa Quran itu makhluk. Kalau dibilang Quran qadim, Quran kalamullah qadim ghairu makhluk, apa bedanya dengan mengatakan Al-Quran makhluk? Ini tentu ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa Quran kalamullah qadim ghairu makhluk di depan seorang khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, ketika itu dia mendapat ancaman. Ya. Yang bertanya antara lain yaitulah Al-Mu'tasim. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, qala Al-Mu'tasim ma taqulu fil Quran. Kata Khalifah Al-Mu'tasim, ma taqulu fil Quran, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kalamullah qadim ghairu makhluk. Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Kemudian indak hujjah ghaira hadza, apa dalil selain ini? Ada enggak dalilnya? Selain dari apa? Selain daripada wa in ahadun minal musyrikin as-sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Quran itu kalamullah ghairu makhluk, kalamullah qadim ghairu makhluk, dengan alasan wa in ahadun minal musyrikin as-sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi orang musyrik kalau minta perlindungan kepada kaum muslimin itu dilindungi, dan dia diajak ngaji, diajak mendengarkan firman Allah. Jadi manakala orang muslim itu berkuasa, jadi boleh orang non muslim, orang musyrik tinggal di bumi muslim dapat perlindungan karena dia minta dilindungi, mungkin dapat ancaman, maka dia dilindungi oleh orang muslim. Dan bagaimana di dalam kehidupannya itu dia diajak mendengarkan kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin as-sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jadi kalamullah itu ghairu makhluk. Ada dalil lain? Ya Ahmad, ada dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Satu, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Quran. Walam yaqul Ar-Rahmanu khalaqal Qur'an. Allah tidak berfirman Ar-Rahmanu khalaqal Qur'an, tapi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah tidak bilang Yasin wal Qur'anil makhluk. Ya. Tentu ini tidak disenangi oleh khalifah, maka dia mendapat ancaman yang berat. Apa itu? Dia diapain? Ditawan. Di tawanan itu dipecut. Ya. Jadi matinya apa? Karena dia ditawan, kemudian dipecut sampai meninggal. Nah, begitu juga Isa bin Dinar itu, wasujina Isa bin Dinar isrina sana. Isa bin Dinar 20 tahun gara-gara cobaan
tentang berpegangnya dia kepada mazhab ahli sunnah. Kemudian juga Imam Bukhari itu dia lari dari fitnah sampai dia berdoa, Allahumma qabidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, wafatkan saya, kembalikan saya kepadamu ghairu maftun, tanpa mendapatkan fitnah, ya. Setelah dia berdoa seperti itu, famata ba'da arba'ati ayyam, matilah dia setelah 4 hari. Jadi minta mati ya, minta mati boleh nggak? Ya kalau memang sudah syauq ila liqa'illah, udah rindu ketemu Allah, ya nggak apa-apa. Sebetulnya nggak boleh ya, awal-awalnya nggak boleh itu hadis. La yatamannayan ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana labudda fa'ilan falaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi boleh ngarep mati kalau udah syauq ila liqa'illah. Saya seperti Imam Bukhari ya. Allahumma qbidni ilaika ghairu maftun, ya wafatkan saya kepadamu tanpa mendapat fitnah. Ini kan bukan berarti matiin saya sekarang atau apa ya. Nah kalau matiin saya tidak dapat fitnah seperti orang-orang yang mendapat fitnah berat, Imam Ahmad bin Hambal ya, Isa bin Dinar ya. Nah ini ada yang selamat dari cobaan karena diplomasinya cerdas ya. Siapa itu? Wasu'ila Sya'bi, Imam Sya'bi ditanya tentang Al-Quran, apakah itu bahru, apa itu qadim? Dia jawab, ammat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan fahadhihil arba'ah hadisah. Paham? Ini Imam Sya'bi ditanya, bagaimana Taurat, Injil, Zabur, Quran? Yang ditanya Quran, bagaimana? Maza taqul fil Quran? Apa yang kamu yakin dalam Al-Quran? Nah, dia jawab Imam Sya'bi nih, ammat Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran fahadhihil arba'ah hadisah. Ini yang 4 baru. Nah, senang itu khalifah, senang itu raja, senang karena kalau hadisah kan bisa di otak-atik ya, selamat dia. Wa asyara ila asabihi hadhil arba'ah hadisah. Betul dia terkecoh itu. Ini yang 4 baru, adapun Quran qadim tetap. Cuman dia enggak paham ya. Inilah fakanat sababan najati. Itu sebab selamatnya Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i ketika ditanya, jawabannya begitu juga. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana Al-Quran? Ya, jawaban seperti tadi. Ammat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, Furqan itu Quran. Fahadhihil arba'ah hadisah. Jadi, maknanya apa? Yang tersembunyi. Ammal Quran kalamu qadim. Ghairu makhluk. Nah, ghairu makhluk. Jadi kembali kepada Quran kalam nafsi, ghairu makhluk. Quran kalamullah laysat biharfin wala sautin wala taqdimin wala takhirin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.